Shalom Mang Pendeta, jadi saat ini saya akan menyampaikan sedikit pendapat saya tentang COVID-19 yang diperhadapkan dengan iman Kristen. Pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu rintangan yang sedang kita hadapi saat ini. Dengan kata lain, COVID-19 ini adalah sebagai alat untuk menyeleksi orang-orang apakah mereka masih setia percaya kepada Tuhan atau malah mempertanyakan kuasanya. Maksudnya adalah bagi orang yang percaya pasti kita akan optimis bahwa pandemi ini akan segera berakhir karena kita yakin Tuhan tidak akan tinggal diam saja dan juga Tuhan sudah menyiapkan waktu yang tepat untuk kita mendengar kabar baik itu. Juga bagi mereka yang beriman pada Tuhan, mereka senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan agar pandemi ini bisa segera berakhir. Sedangkan bagi mereka yang tidak percaya atau beriman kepada Tuhan, mereka akan mempertanyakan kuasanya. Mereka bukannya berdoa atau menyerahkan semua masalah ini ke dalam tangan Tuhan, tetapi mereka malah menyepelekan kuasa Tuhan. Mereka malah menganggap ini adalah sebuah hukuman, sedangkan menurut saya ini adalah sebuah rintangan untuk mengajarkan kita agar bisa hidup lebih sabar dan mengandalkan Tuhan. Bagi orang yang percaya, kuasa Tuhan pasti akan sanggup melawan pandemi ini, dan juga kuasa Tuhan pasti akan bekerja seiring berjalannya waktu. Dan seharusnya kita semua bisa mengambil sisi positif dari pandemi ini, bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita untuk tetap bersabar walaupun diterjang badai pencobaan. Dan Tuhan juga mengajarkan kita untuk lebih beriman kepada Dia dan menyerahkan semuanya ke dalam tangannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk Amang Pendeta TA Pandiangan. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai situasi pandemi COVID-19 ketika diperhadapkan dengan iman Kristen. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita memang dianjurkan untuk tetap di rumah untuk memberhentikan penyebaran COVID-19. Nah, dengan rumah ini, kita juga dapat melakukan hal-hal positif dengan cara beribadah di rumah. Sekarang sudah banyak media yang sudah menyediakan sarana untuk kita melihat ibadah secara langsung, baik di media televisi walaupun YouTube. Sebelumnya jika kita tidak jarang ibadah dalam situasi normal, disinilah saatnya kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini cepat usai dan kita dapat hidup seperti yang biasa kembali. Demikian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya Yose Immanuel Aritonang, saya dari Wik Sawangan. Menurut saya di situasi saat ini pandemi COVID-19, alangkah baiknya kita mengikuti arahan atau aturan pemerintah, yaitu untuk berdiam diri di rumah agar kita juga bisa membantu para tim medis yang sedang kesusahan menangani COVID-19. Di COVID-19 ini bagi umat Kristiani sangatlah menguntungkan, karena di mana orang-orang yang jarang bergereja karena hal kesibukan lain-lainnya dapat mementingkan ibadah karena tidak ada kan kesibukannya. Dan orang-orang yang jarang beribadah dengan keluarganya bisa beribadah kembali dengan keluarganya tanpa harus beribadah terpisah. Dan saya juga cukup prihatin untuk orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19, yang harus di PHK, yang tidak dapat pekerjaan, yang dikeluarkan dari pekerjaannya, yang kesusahan mendapat untuk ekonominya kesehari-hariannya. Saya berharap orang-orang yang memiliki banyak rezeki dapat memberikan rezekinya kepada orang-orang yang di PHK atau ekonominya kurang dikarenakan dampak COVID-19. Alangkah baiknya kita semua membantu tim medis untuk berdiam diri di rumah dan saling membantu untuk para teman-teman kita yang terkena dampak dari COVID-19. Kita juga berdoa untuk negara kita agar dapat menangani virus ini dengan sangat mudah dan tanpa harus dilanda dengan kesusahan yang mengakibatkan dapat negara ini hancur. Sebagai umat Kristen, kita harus saling mengasihi terhadap orang pasien yang terkena COVID-19. Jangan menjauhi, terus mensupport mereka, memberikan semangat pada mereka agar mereka tidak menyerah untuk menghadapi virus yang kejam ini. Marilah sama-sama kita mendoakan
pandemi ini agar segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti kembali, dan semua gereja ataupun tempat-tempat ibadah bisa dibuka kembali. Dan alangkah baiknya untuk kita jangan hanya berdiam diri di rumah. Alangkah baiknya kita selalu olahraga tiap hari, selalu mandi dengan bersih, dan selalu berjemur untuk mencegah masuknya COVID-19 ke tubuh kita. Bila ada teman kita yang ODP ataupun PDP, janganlah kita menjauhinya. Sebaiknya kita memberikan donasi yang kita punya kepada mereka, dikarenakan mereka tidak bisa keluar atau melakukan aktivitas seperti kita. Saya juga turut berduka untuk teman-teman kita yang meninggal karena melawan COVID-19, dan juga para tim medis yang harus gugur karena menangani COVID-19. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di samping Tuhan, dan semoga jasa-jasa dari tim medis yang telah setia dan berani untuk menghadapi COVID-19 diberikan Tuhan pahala yang besar dan berkat yang besar. Saya juga berharap pada tim medis agar tidak menyerah untuk membantu negara ini menghadapi COVID-19 yang sangat kejam ini, karena dibutuhkannya banyak tim medis dikarenakan banyaknya pasien yang terus bertambah. Saya juga meminta untuk teman-teman sekalian jangan keluar rumah. Saya kedepannya agar Indonesia dan seluruh dunia ini lekas membaik dan gereja bisa terbuka lagi untuk kita beribadah, dan juga agar orang-orang yang terkena penyakit COVID agar bisa sembuh, dan agar kita manusia bisa menjadi lebih baik ke depannya, agar tidak sering lagi berbuat kesalahan, mau disengaja ataupun tidak sengaja, agar kita lebih banyak bertobat kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang kita pernah perbuat. Mungkin ini adalah peringatan dari Tuhan agar kita bisa lebih baik ke depannya, agar takut akan Tuhan. Pada hari ini saya akan sedikit menceritakan pendapat saya tentang COVID-19 pada iman Kristen. Menurut saya selama pandemi COVID-19, banyak sisi positifnya, di antaranya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa dan memohon penyertaannya. Menjaga kesehatan dengan memakai masker, sering cuci tangan dan olahraga. Dan lebih banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Saya lebih rajin untuk membaca Alkitab dan membantu orang tua dalam hal mengerjakan tugas rumah. Penyebaran virus tersebut sangat memukul dunia, tidak hanya Cina. Apa yang telah dicapai umat manusia memang sudah begitu majunya, tetapi tetap saja dibuat pusing dengan benda yang ukurannya super kecil. Peristiwa ini kembali mengingatkan keterbatasan kita sebagai manusia. Jika dibandingkan dengan keagungan Allah yang nampak dari ciptaannya di alam semesta ini, apalah arti manusia? Mazmur 8 ayat 4-5. Jika aku melihatmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Inilah saatnya kita hidup baru dan teguh dalam beriman, serta berubah dalam kehidupan secara nyata. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan terima kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Marilah kita menjadi anak Tuhan yang berhikmat dalam pertemuan ini. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Memang Pendeta, salam sehat. Saya Hermanto Situmorang, pelajar Sigi 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang bisa saya pikirkan tentang situasi pandemi COVID-19 ketika diperhadapkan dengan iman Kristen. Karena virus corona, kita harus lebih mendekat kepada Tuhan. Dan ini adalah sebuah teguran agar kita selalu memujinya dan tidak selalu berada dalam jalur yang salah. Karena virus corona ini, kita juga harus lebih dekat kepada keluarga. Kita bisa lebih kenal satu sama lain dan bisa melakukan ibadah bersama dengan cara daring atau online di akun YouTube. Kita juga harus berdoa. Itu adalah hal bijaksana dan perlu agar kita selalu sehat, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus agar kita selalu sehat. Dan jangan lupa kita selalu bersyukur karena kita masih bisa dikasih, karena kita masih bisa makan dan minum, apalagi kita bisa bernapas lega dengan tidak sakit. Untuk pencegahan virus corona, kita harus cuci tangan selama 20 detik hingga bersih. Kita juga harus social distancing dengan menjaga jarak 1 atau 2 meter. Kita juga harus melakukan penggunaan masker ketika berada di luar ruangan. Kita juga tidak harus berada di keluar rumah ketika dalam keadaan sakit atau tidak sepenting-pentingnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Shalom, Amang Pendeta. Nama saya Jose Perjuangan. Pada kesempatan kali ini, saya mau sedikit sharing tentang apa saja yang saya lakukan dan juga apa saja yang saya pikirkan semasa COVID-19 ini. Yang pertama, saya biasa melakukan hal-hal yang cukup sederhana seperti membersihkan rumah, membantu orang tua, dan juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru saya. Kedua, saya biasa melakukan ibadah via video call dengan saudara-saudara saya yang lain yang di luar sana setiap minggu, dan juga kami biasa melaksanakan doa bersama ketika saya mau melaksanakan ujian dari sekolah. Ada beberapa berita duka yang kami alami semasa pandemi COVID-19 ini. Salah satunya berpulangnya bapak tua saya ke rumah bapak yang di surga pada bulan Maret yang lalu akibat pandemi COVID-19 ini, dan juga banyaknya orang-orang yang tidak bisa makan dan tidak bisa bekerja, juga mereka-mereka yang dipanggil Tuhan terlebih dahulu karena mereka terjangkit oleh virus ini. Ditambah lagi Namburu saya yang mana beliau berprofesi sebagai dokter pun harus mengalami hal yang sama, yaitu terinfeksi virus corona, dan puji Tuhan beliau bisa sembuh. Kami sempat mengkhawatirkan kesehatannya, namun di balik semua ini Tuhan Yesus sudah membuat rencana yang baik bagi kita semua, terutama buat mereka-mereka yang mana tidak bisa berkumpul di rumah bersama saudaranya. Tuhan Yesus memberikan hal ini agar kita bisa
hidup lebih baik lagi di masa pandemi ini. Filipi 4 ayat 6. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih dan shalom. Shalom Mamang, saya Renaldi Christian Sirait. Saya dari Kayu Manis. Saya ingin menceritakan tentang pandemi virus corona yang pertama dan cara penjaga bagi umat Kristen. Yang pertama, selalu bersyukur dan berdoa. Yang kedua, selalu mencuci tangan setelah berpergian. Yang ketiga, memakai masker jika ingin berpergian. Sekian dari saya. Shalom. Terima kasih ya, Emang. Shalom semuanya. Nama saya Jonathan Adi Saputra Sirait. Di sini saya akan menceritakan sedikit cara menyikapi dan cara mencegah virus corona sebagai orang Kristen. Tentu yang kita ketahui pada saat ini virus corona sedang lagi marak-maraknya. Karena virus ini adalah virus yang mematikan, bahkan sudah memakan beribu-ribu jiwa di Indonesia. Mungkin itu adalah teguran untuk kita agar selalu dekat kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, bukan mementingkan diri sendiri atau hal duniawi ini saja. Saya sebagai orang Kristen menyikapinya dengan tetap tenang, tidak panik, rajin berdoa, selalu berserah kepada Tuhan, dan meminta agar virus corona ini cepat selesai. Cara mencegahnya, hindari keramaian, tidak berjabat tangan, selalu menggunakan masker, hindari kontak kepada orang yang sakit, dan selalu rajin bercuci tangan setelah beraktivitas. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Mata ambil dari Ibrani 6 ayat 19. Kesimpulannya adalah pandemi sama seperti badai yang sedang terjadi. Jiwa kita adalah kapal itu sendiri. Di jiwa kita ada keselamatan dan pengharapan harus berjalan dengan iman. Iman itu adalah kata benda. Bagaimana kata benda atau iman itu sendiri aktif? Dan kenapa adanya kecemasan dan kekhawatiran yang begitu besar di tengah pandemi ini? Nah, iblis hanya bekerja untuk menghancurkan pengharapan kita sendiri. Dan banyak banget kita temuin. Dan banyak banget pertanyaan yang bagus banget buat dijawab. Salah satunya adalah seperti apa teman-teman millennials melihat sisi pandemi ini dalam pengharapan? Nah, jawabannya adalah menurut Marta, generasi milenial saat ini itu udah dikasih kemudahan banyak banget kan. Nah, saat ini adalah waktu kreatif untuk melakukan sesuatu. Generasi milenial harus lebih berkilau dalam Tuhan, karena ada Tuhan dalam kita dan kita menjadi terang. Dan kita juga sekarang udah difasilitasi dengan banyak platform. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan sosial media untuk memberkati banyak orang. Dan cara Marta menyikapinya adalah dengan cara mencari kesibukan yang menurut Marta ya bakal memberkati banyak orang dengan cara bijak dalam bersosial media dan sharing tentang positif dari corona ini. Dan cara menyikapi dengan baiknya itu ya kita tetap support tenaga medis dengan cara kita tetap stay di rumah, jaga kesehatan, nggak keluar rumah, dan sekalipun keluar yaitu menggunakan masker dan hand sanitizer. Nah, dan menurut Marta banyak banget yang ngeluh di rumah aja tuh bikin bosen, boring. Nah, cara Marta menyikapi rasa kebosanan itu pasti ada dong kan, bosan itu ada pasti. Pas kita udah 2 bulan ini di rumah pasti bosan itu ada ya kan teman-teman. Nah, cara Marta menyikapinya itu ya Marta cari kesibukan sendiri. Dan setiap pagi kadang-kadang sih
baca Alkitab, baca renungan pagi, kadang malam gitu. Terus dengerin lagu-lagu rohani. Nah, terus Marta juga sekarang kesibukannya sih lagi proses masuk kuliahan. Nah, itu Marta manfaatin banget waktu itu buat cari kesibukan yang positif daripada kita diem di rumah aja nggak produktif, nggak kreatif, buntu, bosen, dan itu bakal bosen sih kalau udah buntu kayak gitu kan. Dan masa pandemi ini nggak akan berakhir kalau kita juga nggak support tenaga medis dengan cara ya bantu doa, bantu support, dan kita harus bijak dalam sharing tentang positifnya COVID-19 ini dan tidak menjadi provokator di sosial media atau kalangan tetangga, masyarakat sekitar gitu. Kita juga nggak perlu cemas lagi karena kita harus imani apa yang udah Tuhan berikan di Alkitab. Udah banyak banget Tuhan ingetin kita, nasihatin kita, nggak pernah bosan Tuhan buat nasihatin kita buat tetap nggak usah takut buat menyelesaikan masalah. Itu pasti Tuhan pasti akan kasih jalan yang nggak akan kita dikasih masalah, tapi kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Tuhan punya cara sendiri buat kita tetap percaya sama Dia, tetap kuat dan beriman. Tuhan tahu semua anak-anaknya. Buat teman-teman atau amang pendeta atau pengajar di lainnya, tetap semangat, tetap stay di rumah, dan kalau misalkan keluar rumah tetap pakai masker dan jaga kesehatan, pola makan juga dijaga karena itu berdampak banget, dan juga jaga imunitas kita karena kalau kita banyak pikiran atau kecemasan lebih itu bakal buat kita jadi imunitasnya down dan jadinya sakit. Sekian dari Marta.